Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Yasir dari MKS 2F. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu membuat video pembelajaran tentang struktur pasar dalam ekonomi Islam. Dalam video ini saya akan membahas tentang struktur pasar, dinamika ekonomi, dan prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam konteks pasar di Indonesia. Nah, saya juga akan menyertakan sebuah studi kasus di Indonesia dan cara pemecahannya. Langsung saja ke materi struktur pasar. Struktur pasar adalah cara pengorganisasian sebuah pasar berdasarkan jumlah produsen, tingkat diferensiasi produk, dan kekuatan pasar. Lalu di sini ada 4 tipe utama struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Banyak produsen dengan produk homogen dan tidak ada kendali harga. Lalu yang kedua, pasar monopoli. Satu produsen menguasai pasar dengan produk unik dan kendali harganya. Yang ketiga, pasar oligopoli. Beberapa produsen dengan produk yang bisa homogen atau berbeda dan memiliki pengaruh pada harga. Lalu yang ketiga, pasar monopolistik. Banyak produsen dengan harga berbeda dan memiliki sedikit kendali harga. Nah, langsung saja ke dinamika ekonominya. Dinamika ekonomi merujuk pada perubahan yang terjadi dalam perekonomian yang mempengaruhi pasar, termasuk perubahan dalam permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan faktor eksternal lainnya. Nah, langsung saja ke prinsip Islam dalam ekonomi. Yang pertama, di sini tuh ada prinsip Islam dalam ekonomi beberapa hal, yaitu keadilan. Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Larangan riba, tidak ada bunga dalam transaksi keuangan. Lalu larangan gharar, menghindari ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi. Lalu selanjutnya, zakat dan sedekah, pembayaran wajib sukarela untuk kesejahteraan sosial. Lalu studi kasusnya yaitu pasar UMKM di Indonesia. Nah, langsung saja ke latar belakangnya. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun UMKM sering menghadapi tantangan seperti akses permodalan, pasar yang kompetitif, dan kendala teknologi. Nah, di sini itu akan dijelaskan masalahnya. Yang pertama, banyak UMKM kesulitan untuk bertahan dalam pasar karena yang pertama, sulit mendapatkan akses ke pembiayaan yang adil. Lalu yang kedua, keterbatasan dalam pemahaman teknologi dan digitalisasi. Lalu selanjutnya, persaingan ketat dari pasar global dan domestik. Nah, di sini pemecahan masalah pada prinsip Islam. Yang pertama, pembiayaan syariah. Musyarakah, yaitu kemitraan di mana UMKM dan investor berbagi modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Lalu mudharabah, investor menyediakan modal dan UMKM mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Lalu di sini ada pelatihan dan pengembangan teknologinya. Yang pertama, inkubator bisnis, yaitu membuat program inkubator bisnis berbasis syariah yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke teknologi. Lalu yang kedua, digitalisasi, yaitu mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan penjualan produk. Lalu yang ketiga, penguatan jaringan dan kerjasama. Nah, di sini juga ada ta'awun, yaitu prinsip saling membantu dalam Islam bisa diterapkan dengan mengembangkan jaringan kerjasama antar UMKM untuk berbagi sumber daya dan informasi. Demikian, dengan menggabungkan struktur pasar dan dinamika ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam dapat membantu memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Dengan pembiayaan syariah, pelatihan teknologi, dan kerjasama antar UMKM, kita dapat menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu memahami bagaimana struktur pasar dan prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.